Gözüme uyku girmiyor Melek. Canım yanıyor. Di lain sisi, Humasa dan Safiye sampai di kuburan Iskandar, dan seseorang nampak telah menggali kuburan itu. Humasa lalu berkata, Halime tidak akan memberikan sesuatu jika dia tidak mendapatkan balasannya. Apa yang dia dapatkan untuk hal ini? Safiye pun menjawab, Halime tidak memberikanku izin. Tidak seorang pun yang tahu. Aku hanya memaksanya. Emrivaki yapacağız. Hünkârım. Di lain sisi, Halime mengunjungi putranya. Ia memberikan hormatnya pada putranya dengan rasa yang bahagia. Padişahım validem. Mustafa kemudian berkata, Ibu, aku kini menjadi raja. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Halime menjawab, tentu saja kamu bisa. Tapi di sana ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Harim barumu akan diberikan padamu. Menekse sudah menemukan beberapa gadis untukmu. Salah satu dari mereka akan dikirimkan padamu malam ini. Mustafa pun menjawab, aku tidak menginginkan siapapun, Ibu. Halime pun menjawab, kamu harus memiliki anakmu sendiri. Semua orang harus melihat bahwa garis keturunanmu akan berlanjut, sehingga mereka tidak akan mengarahkan pandangannya pada tahtamu. Tiba-tiba Mustafa memanggil Aga. Ağalar! Mustafa lalu memerintahkan Aga itu untuk membawa ibunya dan memasukkannya ke dalam penjara. Tentu saja hal itu membuat Halime menjadi terkejut. Derhal yakalayın validemi, atın zindana. Mustafa. Para Aga pun melaksanakan perintah itu. Halime lalu berkata, Mustafa, apa yang kamu lakukan? Halime pun berteriak histeris, biarkan aku pergi, lepaskan aku. Bırak! Mustafa! Bırak! Akhirnya Mustafa menghentikan para Aga yang akan membawa ibunya. Validem, latife ediyorum. Mustafa berkata, aku hanya bercanda, Ibu. Apakah kamu pikir aku akan melakukannya padamu? Beni evladımla yalnız bırakın. Halime dengan marah, kemudian menyuruh para Aga meninggalkan dirinya dan putranya. Keluarlah. Para Aga pun lalu keluar. Halime kemudian mendekati putranya dan marah dengan berkata, jaga sikapmu Mustafa, aku adalah ibumu. Dan jangan pernah menghinaku lagi di depan para subjekmu. Başını topla Mustafa. Ne olduğunu sakın unutma. Aramızın önünde küçük düşürme. Validem. Sakın. Kita kembali kepada Safi. Kuburan itu pun telah digali sampai dalam. Sultanım, boş. Dan pria itu berkata bahwa kuburan itu kosong. Mendengar hal itu, Safiye dan Humasa pun mendekati kuburan itu untuk melihat ke dalam. Humasa. Safiye lalu berkata, Humasa, di mana putraku? Apa yang mereka lakukan pada pangeranku? Şehzademize ne yaptılar? Validem. Kardeşim yaşıyor olabilir. Humasa pun menjawab, bagaimana jika adikku masih hidup, Ibu? Humasa pun nampak senang. Olabilir mi? Kita beralih ke tempat lain. Zulfikar nampak pergi ke pasar. Ia kemudian mendekati seorang pria yang duduk dengan mengenakan tudung hitam. Kemudian ia memanggilnya dengan nama Iskandar. İskender. Flashback ke kejadian saat Iskandar akan dieksekusi oleh Zulfikar. İskender. Saat itu, Zulfikar ternyata membisikkan kepada Iskandar bahwa ia tidak akan membunuh Iskandar. Kamu hanya menahan nafasmu. Bahram Aga akan membawamu. Jangan pernah kembali sampai aku memberikan kabar padamu. Behram seni kaçıracak, buradan gitme. Iskandar pun akhirnya berpura-pura mati. Kembali ke masa sekarang. Şam. Iskandar pun memeluk Zulfikar. Rupanya rasa sayang Zulfikar pada Iskandar membuatnya tidak tega membunuh Iskandar. Dan itu artinya Zulfikar tidak mematuhi perintah dari almarhum Sultan Ahmed. Dan inilah alasan mengapa kita mengetahui bahwa umur kematian Iskandar dari Wikipedia di usia 60-an. Rupanya kita di prank, guys.
Iskandar lalu berkata, "Terima kasih Pasha, kamu tidak mengambil hidupku meskipun raja memerintahkanmu." Wajah Zulfikar nampak merasa tidak begitu senang karena ia merasa bersalah pada raja. Zulfikar langsung mengatakan, "Kamu harus pergi menjauh dari sini. Kamu harus melupakan siapa dirimu dan memulai hidup yang baru." Iskandar pun bertanya, "Apakah Safiya Sultan dan Humasa mengetahui bahwa aku masih hidup?" Zulfikar menjawab, "Tidak seorang pun yang tahu kecuali diriku, dan tidak boleh ada seorang pun yang tahu." Mereka berdua merasa hancur ketika mereka diberitahu bahwa kamu sudah meninggal, terutama ibumu. Aku tidak pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Hiç böyle görmemiştim onu. Yıllarca öyle bir... Iskandar lalu berkata, "Selama bertahun-tahun mereka menganggapku sudah meninggal, namun mereka terus memikirkanku juga. Kami memang sudah terbiasa hidup berpisah satu sama lain." Zulfikar menjawab, "Yang paling terpenting adalah kamu masih hidup. Kamu akan pergi menjauh dari sini dan memulai hidup yang baru. Kamu akan memiliki sebuah rumah, seorang istri dan anak. Kamu akan memiliki kehidupan yang damai." Iskandar pun menjawab, "Jangan khawatir Pasha, aku akan pergi." Gideceğim. Kembali pada Kosem, pria bertudung tadi rupanya membawa panah. Ia pun bersiap dengan alat-alatnya, dan kereta Kosem juga tiba di sana. Hanjade yang mengikutinya sebelumnya juga tiba di sana. Ia pun menyapa Kosem. Sultan. Başınız sağ olsun. Hanjade berkata, "Aku turut berduka Sultana. Semoga Tuhan menerima jiwanya." Pria itu nampak membidik Kosem, namun karena ada Hanjade yang menghalanginya, ia masih menanti kesempatan agar bisa memanah tepat ke arah Kosem. Hanjade pun berkata, "Aku berharap berada di sisimu ketika masa sulit ini Sultana. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa. Cukup beritahukan saja." Kafi. Hünkârımıza defalarca ihanet. Kosem pun menjawab, "Aku tidak butuh bantuan dari seorang pengkhianat yang mengkhianati raja berkali-kali." Hanjade pun menjawab, "Aku tidak mengkhianati raja. Aku hanya berjuang untuk apa yang menjadi hakku, sama seperti yang kamu lakukan. Biarkan aku bersamamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku siap membantumu." Bilin ki emrinize amadeyim. Namun Kosem diam dan melangkah masuk. Pemanah itu masih terus membidik, namun karena ada orang-orang yang menghalangi ketika Kosem melangkah, ia pun gagal memanah Kosem. Di lain sisi, para aga membawa makanan ke ruangan pangeran. Seperti yang direncanakan oleh Osman sebelumnya, ia pun melakukan tepat seperti yang ia rencanakan. Ia memukul penjaga itu. Osman ne yapıyorsun? Mehmet pun bertanya pada Osman, "Apa yang kamu lakukan?" Osman menjawab, "Pergi dan beritahukan pada mereka. Katakan pada mereka bahwa aku melarikan diri." Kaçtı. Kembali pada Kosem. Kosem rupanya mengadakan pertemuan dengan para Pasha, atau lebih tepatnya orang-orang yang berada di sisinya. Kösem Sultan Hazretleri. Halil kemudian berkata, "Kami telah membuat pencegahan untuk melindungi para pangeran Sultana." Mufti juga bicara, "Aku juga tidak akan memberikan fatwa untuk mengeksekusi para pangeran." Kosem pun menjawab, "Selama aku jauh dari anakku, tidak ada ketenangan untukku, Esat Effendi." Ağlar. Aga, Pasha, buatlah persiapan. Kita akan mengungkapkan kondisi dari Sultan Mustafa. Kemudian di pembayaran pertama penobatan Sultan Mustafa, ia harus turun tahta dan Pangeran Osman akan naik tahta. Mustafa tahttan inecek, Osman çıkacak. Kembali pada Halime, Davud pun masuk ke ruangan raja. Davud melaporkan bahwa Pangeran Osman telah tertangkap ketika ia akan mencoba melarikan diri. Yakaladık. Pangeran Osman pun lalu dibawa masuk ke dalam ruangan. Kita kembali dulu pada Kosem. Kosem pun lalu keluar dan akan kembali ke keretanya.
Rupanya pemanah itu masih menunggu. Ia pun melepaskan panahnya. Apakah Kosem bisa selamat? Sayangnya, episode 25 sudah berakhir. Buat yang suka dengan lanjutan ceritanya, boleh dong di-subscribe dulu supaya setiap kali Mimin upload video baru, kalian dapat notifikasinya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih. Dan buat yang sudah like dan komen, juga terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Buat yang lagi berjuang, tetap semangat ya. Sampai jumpa, bye.